Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini kita berjumpa kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, yang insya Allah di program ini kaum muslimin dan muslimat pendengar serta Radio GIC semuanya akan kita Quran dengan tilawah, terjemah juga tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah pagi hari ini fokus dari tilawah yang akan kita sampaikan menyambung dari tilawah yang telah lalu. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat yang ke-67, 68. Pagi hari ini insya Allah kita akan sambung kembali. Sampai ayat yang ke-53. Pagi hari ini kita akan sambung kembali dari ayat yang ke-64 ya, ke-64. Ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Silakan kaum muslimin dan muslimat bisa ikut menyiapkan mushaf Al-Qur'annya di rumah untuk mengikuti pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, surat Al-Maidah dari ayat yang ke-64. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik menyingkat waktu kita akan mulai kajian kita dengan tilawah Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah dari ayat yang ke-64. Mudah-mudahan Anda telah siap dengan mushaf Anda sekalian, bisa mengikuti dan menyimak tilawah yang akan kita bacakan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-64 hingga ayat yang ke-67. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatat dan menghitungnya simakan kita tersebut, tilawah kita tersebut sebagai amal soleh yang akan diganjara dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Berikutnya mari kaum muslimin dan muslimat kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-64. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Dan orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maglulah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbelenggu. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbelenggu. Gullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas apa yang mereka katakan tersebut. Bal yadahu mabsutatani, bahkan sejatinya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Yunfiku kaifa yasha, dia menafkahi, memberikan nafkah, memberikan rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki dan seperti apa saja yang ia kehendaki. Wala yazidanna katsiran minhum, dan sungguh kebanyakan dari mereka akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra, terhadap apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu akan semakin ditambahkan kepada mereka tughyana wa kufra, yaitu kekafiran serta penolakan. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, dan kami berikan kepada mereka, yaitu di antara mereka, permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kullama auqadu nara lil harbi atfa'aha Allah, tiap kali mereka mengobarkan api
peperangan, maka Allah akan memadamkannya. Wa yasawna fil ardi fasada, dan mereka berjalan di atas bumi seraya merusaknya. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhbiru ta'ala 'anil yahud 'alaihim la'inullah al-mutatabi'ati ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitakan kepada kita tentang orang-orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka sampai hari kiamat, bi annahum wasafullah azza wa jalla an qaulihim uluwan kabira bi annahu bakhilun. Bahwa orang-orang Yahudi di ayat ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang jelek, dengan sifat yang buruk, sifat yang maha besar Allah Subhanahu wa taala, maha suci serta maha tinggi Dia dari sifat tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat tercela. Allah tidak memiliki sifat-sifat rendah, jelek. Allah maha tinggi sifat-sifatnya, maha agung sifat-sifatnya, maha besar dan maha mulia. Ya, nah, orang-orang Yahudi, akidah mereka rusak, adab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala rusak dan cacat. Mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak pantas. Bi annahu bakhilun. Mereka mensifati Allah bahwasanya Allah itu bakhil. Allah itu pelit. Ya. Allah itu bakhil, Allah itu pelit, Allah itu kikir. Mereka berkata, yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Ya. Nah, yang dimaksud tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu itu adalah, maksudnya adalah pakir, gitu ya. Kalau kata bukan pakir, maksudnya pelit atau kikir gitu. Kalau orang kita bilang ya, atau istilah yang beredar di masyarakat biasanya untuk mengungkapkan orang yang pelit itu begini ujarannya, ya, dia mah orangnya begini gitu ya. Jadi dengan mengepalkan tangan gitu ya, itu megang kuat-kuat hartanya, tidak gampang memberikan kepada orang lain. Biasanya itu sindiran bahwa orang tersebut adalah pelit, gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada hiperbola atau kalimat sindiran untuk orang yang pelit, yaitu dengan istilah tangannya terbelenggu. Tangannya terbelenggu. Yadullahi maglulah. Ya. Nah, itu artinya adalah pelit gitu ya. Dia mah tangannya terbelenggu, yaitu maksudnya dia adalah orang yang pelit gitu ya. Dia adalah orang yang pelit. Nah, orang-orang Yahudi mereka berkata yadullahi maglulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Yang artinya adalah Allah itu pelit, Allah itu bakhil, gitu ya. Dari mana kita mengetahui bahwa maglulah terbelenggu? Yadun maglulatun, tangan yang terbelenggu adalah ibarat atau perumpamaan yang menunjukkan makna pelit. Ya. Nah, ini disampaikan oleh para mufassirin. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala Ibnu Abi Hatim
hadatsana Abu Abdullah At-Tahrani, hadatsana Hafs bin Umar Al-Adani, hadatsana Al-Hakam bin Aban an Ikrimah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma maglulatun ay bakhilatun. Ya, riwayat yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata maglula, terbelenggu, maknanya adalah bakhilah, yaitu pelit, kikir gitu ya, bakhil. Waqala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qauluhu wa qalatil yahudu yadullahi maglula qala la yu'nuna bidzalika anna yadullah mawthuqah walakin yaqulun bakhilun amsaka ma indahu ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Di riwayat yang lain dari Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qalatil yahudu yadullahi maglula, orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Yaitu kata Ibnu Abbas, tidak dimaksudkan dari ayat tersebut maknanya bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala terikat, bukan. Ya, tangan Allah terbelenggu bukan maknanya adalah tangan Allah terikat, diikat dengan tali atau borgol, bukan itu. Akan tetapi maksudnya adalah mereka berkata tangan Allah maglulah, maknanya adalah bakhilun, bahwa Allah kikir, Allah bakhil, Allah pelit. Amsaka ma indahu, Allah menahan apa yang ada di sisinya, yaitu Allah tidak kasih, ditahan sama Allah, tidak diberikan rezeki atau sesuatu yang ada di sisinya. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan maha besar serta maha suci dari apa yang mereka ucapkan atau tuduhkan tersebut, ya. Kemudian istilah maglulah juga terdapat di dalam ayat Al-Quran yang lainnya, yaitu di surat Al-Isra ayat ke-29. Ya, Allah juga menggunakan kalimat maglulah untuk makna pelit atau menahan harta, gitu ya. Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik wala tabsutha kullal basti fataqudu maluman mahsura." Ya, di dalam surat Al-Isra ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, seraya memerintahkan kita untuk tidak berbuat pelit, ya, dan juga tidak terlalu boros mubazir. Allah berfirman, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik, dan janganlah engkau jadikan tangan kalian, janganlah kalian menjadikan tangan-tangan kalian terbelenggu di leher kalian begini, ya. Maknanya adalah pelit, karena kemudian sambungan ayatnya berfirman wala tabsutha kullal basat, dan juga jangan kalian bentangkan sebentang-bentangnya, gitu ya. Nah, ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersifat pelit dan bersifat mubazir. Jangan ditahan banget itu harta, dan juga jangan jor-joran atau asal aja gitu ya dalam menafkahinya, gitu ya. Tapi dalam rangka menggunakan harta kita harus memiliki manajemen yang baik, ya, yang bijak, yang proporsional. Kapan kita menafkahkan harta kita, kapan kita menahannya, gitu ya. Nah, harus seimbang, gitu ya. Semuanya sesuai dengan tempatnya. Nah, ini di dalam surat Al-Isra, ya, Allah larang kita, ya, bakhil, dan juga Allah larang kita boros, gitu ya, mubazir. Nah, ini di dalam surat Al-Isra juga makna maglulah artinya adalah bakhil. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, ya, di punukmu, gitu ya. Dan jangan engkau juga bentangkan tanganmu
bentang-bentangnya, yaitu jangan engkau pelit menahan hartamu, ya, menahan-nahannya, tidak menafkahkannya sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai serta diridhai oleh Allah. Dan jangan juga engkau boros, mubazir, menafkahkan hartamu yang tidak ada kemanfaatannya bagi dirimu dan bagi duniamu, bahkan apalagi bagi akhiratmu, gitu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berkata yadullahi maglulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu, yaitu Allah Subhanahu wa taala pelit. Dan orang-orang Yahudi memang banyak kita dapati ujaran-ujaran mereka, perkataan-perkataan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang maha mulia. Perkataan-perkataan mereka sangat jelek sekali. Ya, kita dapati orang-orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak pantas, sifat-sifat yang jelek, gitu ya. Adapun kita orang-orang yang beriman, kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, di antara prinsip keimanan kita adalah kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya, dengan beberapa prinsip. Yang pertama, tidak kita mensifati Allah dan juga kita tidak menamai Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita dan Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang? Allah yang kasih tahu. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang kasih tahu kita, kita ikut imani dan kita tetapkan, ya. Kita beriman bahwasanya nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita beriman bahwa sifat Allah adalah pengasih dan penyayang, ya. Nah, jadi ini kaidahnya yang pertama, yang paling sederhana. Tidak kita menamai Allah dan tidak kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah kasih tahu kepada kita, juga Nabi SAW yang beritahu kepada kita. Seperti yang dipolemikan di masyarakat, gitu ya, tentang di mana Allah, gitu ya. Ini kan berkaitan tentang sifat, gitu ya, tentang sifat ulu, sifat ketinggian, gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kita bahwasanya Dia di atas arsy, ya kita tetapkan. Nggak perlu repot-repot kita takwilkan maksudnya ini, maksudnya itu, ya. Kemudian kita khawatir kita mentasbihkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Karena Allah lah sendiri yang menjelaskannya. Kata Allah, Allah di atas arsy, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ada di atas arsy, di ketinggian sana, begitu ya. Nah, kemudian tidak bermaksud menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaidah yang berikutnya bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Ya, lihat. Ya, ini kaidah yang paling penting dalam memahami tentang sifat dan nama-nama Allah, yaitu yang pertama adalah menafikan kesamaan Allah dengan makhluknya, ya. Jadi Allah itu nggak sama dengan makhluknya, ya. Yang kedua, menetapkan apa? Menetapkan nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tetapkan. Allah tetapkan di situ Sami, mendengar, Basir, melihat, ya. Nah, yang paling pertama memang kita harus menafikan dulu Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Allah melihat, Allah mendengar. Lah, itu kok nyamain? Kan Allah melihat.
Allah mendengar, Allah melihat, Allah mendengar, manusia juga melihat, manusia juga mendengar. Kucing juga bisa melihat, kucing juga bisa mendengar. Kan kita udah bilang. Yang paling pertama sudah kita nafikan, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maksudnya bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Berbeda antara penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya, ya. Jangankan kita mau mengetahui hakikat daripada penglihatan Allah, pendengaran Allah, nggak nyampe lah jauh kemana-mana. Kita sendiri aja nggak tahu kok hakikat penglihatan ini seperti apa sih nih, ya. Kan ribet ini kalau dibaca di buku sains itu, ya. Mata itu terdiri dari kornea, kemudian ada ininya, kemudian ada lensanya, ada saraf-sarafnya, bagaimana dia menyerap cahaya, kemudian cahaya dipantulkan, kemudian jadi pencerminan. Ribet. Kita aja nggak tahu hakikat cara kerja mata kita, maka bagaimana kita bisa tahu hakikat penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi? Olehnya tidak perlu disama-samakan, ya, tentu jauh berbeda. Gitu ya, tentu jauh berbeda. Dan kemudian tidak perlu dicari tahu atau pengen tahu, gitu ya. Mata Allah seperti apa sih? Bagaimana sih cara kerjanya? Kayak bagaimana sih itu? Semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang salah, pertanyaan-pertanyaan yang keliru itu, ya. Kita tidak akan sampai kepada hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, gitu ya. Cukup kita mengetahui maknanya saja, mata melihat tahu, ya udah melihat, gitu ya. Mendengar paham kan kalimat mendengar? Mendengar itu apa ya? Bisa mendengar suara orang, gitu ya. Itu mendengar udah. Hakikatnya yang secara terperinci kita nggak perlu tahu. Pokoknya kita mengerti aja. Paham makna melihat, paham makna mendengar, paham makna tangan, paham makna berada di atas, gitu ya. Paham makna turun, paham makna kaki, mata, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali, ya. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi, salah mensifati Allah, gitu ya. Dan kita kemudian kaidah berikutnya, kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah tidak pernah ajarkan kita, ya. Apalagi juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajarkan kita, gitu ya. Seperti orang Yahudi bilang yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Dari mana mereka mendapatkan, ya, sifat maglulah untuk tangan Allah? Dari mana? Apakah dari kitab suci mereka Taurat atau dari lisan para nabi dan rasul mereka? Dari mana itu? Nggak boleh kita asal-asalan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, gitu ya. Seperti mungkin Allah sedih, gitu ya, Allah apa, gitu ya. Harus kita mengetahuinya secara syar'i, yaitu ada nasnya, ada dalilnya kita sebut. Itu Allah yang memberitahukan kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kita butuh banyak belajar dalam hal ini. Seperti misalnya marah. Apakah Allah memiliki sifat marah? Ya, jawabannya iya. Ya. Karena banyak di dalam hadis dan di dalam ayat yang menjelaskan Allah marah dengan orang-orang kafir, Allah murka kepada orang Yahudi misalnya, gitu ya. Sifat marah, ya. Allah memiliki sifat tersebut, gitu ya. Sifat ngantuk ada nggak Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Dari mana kita tahu? Ya, dari surat ayat kursi, ya. Dari ayat kursi, gitu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengantuk dan tidak tidur, gitu ya. Nah, ini dua, bukan sifat Allah Subhanahu. Olehnya kita jangan bilang Allah sedang tidur, Allah sedang ngantuk kali, gitu ya. Nggak boleh kita.
Dosa kita menetapkan sifat yang bukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita juga tidak boleh menafikan ya sifat yang sejatinya itu sifat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah mendengar. Lalu kita bilang, kok Allah mendengar? Enggak, Allah enggak mendengar lah. Enggak boleh kata Allah mendengar. Sami, Allah melihat, basir gitu ya. Nah, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kitanya harus banyak belajar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, harus berdasarkan nas ya, ada informasinya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis. Malu, Allah Subhanahu wa taala punya sifat malu apa enggak? Itu ya. Laisa kamitsli syai'un ya. Ingat kaidahnya itu laisa makamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan hamba-hambanya, dengan makhluknya gitu ya. Itu kaidah paling penting yang harus kita pegang gitu ya. Malu, punya enggak Allah sifat malu? Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa nas dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu ya. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadahu ilaihi ayyaruddahu sifran. Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hambanya apabila hambanya mengangkat tangannya, kedua tangannya kepadanya, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu kalau mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong, yaitu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi berdoa itu pasti dikabulkan. Ya, pengabulannya itu bentuknya banyak, bisa jadi cash gitu ya. Minta A dikasih A, bisa jadi juga ditukar, minta A dikasih B, atau bisa jadi juga disimpan nanti untuk di akhirat gitu ya, kebaikannya yang nilainya sama gitu. Jadi Allah malu kalau tidak mengabulkan doa hamba-hambanya. Itu dalam hadis sahih gitu ya, malu gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat malu. Mungkin kita bingung, kok punya sifat malu sih gitu ya. Maksudnya makanya jangan terlalu dipikirin. Kita kaidahnya yang pertama yaitu laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan hamba-hambanya. Ya. Yang maknanya adalah bahwa kita tidak bisa sampai kepada hakikat yang terperinci tentang sifat-sifat tersebut. Kita hanya tahu ya malu, kita paham kan makna malu, marah gitu ya. Sudah kita paham gitu. Maknanya ya udah, Allah punya sifat malu. Allah malu kalau tidak mengabulkan doa hamba-hambanya. Udah begitu aja. Gitu ya. Tidak perlu langsung kita mikir malunya Allah apakah seperti malunya kita, itu malu kita ada perasaan gak enak atau nggak perlu kita sampai sejauh itu gitu ya. Kita nggak bakal dapat mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah. Ya, orang tadi kita sebutkan hakikat dari sifat kita aja kita nggak tahu. Apa itu hakikat marah, sedih gitu ya. Allah sedih nggak? Gitu ya. Allah punya sifat sedih nggak? Nah, ini Allahu alam. Saya sendiri belum pernah mendengar atau mendapati Al-Quran atau hadis yang menegaskan tentang memberitakan bahwa Allah sedih atau Allah ya sedih. Kalau gembira ya ada di dalam hadis ya. Innallaha bagaimana hadisnya? Sungguhnya Allah itu sangat gembira, lebih gembira daripada orang yang sedang safar, kemudian di daerah antah berantah, dia lelah, istirahat, untanya tunggangannya diikat, dia tidur bentar, dia bangun, tunggangannya hilang sama bekal-bekalnya. Aduh, bingung dia. Lah, kemana tunggangan saya nih? Gue kesono kemari dicariin nggak ketemu. Udah mentok. Akhirnya dia capek, tidur aja lagi. Tidur lagi, pas bangun totonya pas bangun
tunggangan dan bekalnya itu totonya udah ada di sampingnya lagi. Dia senang banget. Sampai-sampai dia berkata, "Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu." Salah ngucapin saking senangnya. Dan Allah lebih senang, lebih gembira dari senangnya orang tersebut ketika hambanya bertobat kepadanya. Gitu ya. Ini sifat Allah. Allah itu senang, gitu ya. Punya sifat gembira. Punya sifat gembira. Laisa kamisli sayun. Makanya selalu ingat, tidak serupa dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita ketahui, oh Allah punya sifat gembira, gitu ya. Dan kita tahu makna gembira, ya udah. Baca hadisnya, Allah gembira kepada, Allah sangat gembira kalau kita bertobat kepadanya, gitu ya. Nah, apalagi banyak, makanya datang ke majelis ilmu kaum muslimin dan muslimat agar kita tidak salah. Soalnya ini kita tidak menetapkan sifat Allah itu salah kalau memang itu adalah ternyata sifat Allah, gitu ya. Misalnya Allah itu senang, tadi gembira, kita menolaknya, enggak, Allah enggak gembira. Itu enggak boleh kita menolaknya. Karena kan memang sudah disampaikan oleh Allah. Artinya kita menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan kepada kita. Menolak berita dari Allah, menolak berita dari Rasulullah, apa hukumnya? Ya hukumnya ya dosa besar, bisa jatuh kepada kekufuran, gitu ya. Seperti itu. Dan juga menetapkan sifat yang bukan sifat Allah juga sama jeleknya, sama dosanya. Ya, kalau memang itu Allah tidak tetapkan sifat tersebut. Seperti kita katakan Allah sedih, kayak orang Yahudi, yadullahi maglula. Atau di ayat yang lain, orang-orang Yahudi berkata, innallaha fakirun wa nahnu agniya. Sungguhnya Allah itu fakir, ya. Menetapkan sifat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan padahal Allah sebaliknya, goni sifatnya. Malah orang Yahudi mengatakan fakir. Ini kesalahan yang sangat fatal, gitu ya. Tidak boleh. Makanya kita harus belajar. Makanya di antara prinsip tauhid itu, yang pertama kita harus mengenal tauhid rububiyah, tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menguasai, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur. Ini sifat-sifat kerububiyahan harus kita pelajari. Dan juga sifat-sifat keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang disembah, Allah yang dicintai, Allah yang ditakuti, Allah yang diibadahi, Allah yang kita semua segala sesuatu kita berikan kepada Allah. Ini sifat-sifat keuluhiyahan kita harus pelajari. Dan juga harus kita pelajari yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Makanya belajar, datang ke majelis ilmu. Seperti kesalahan tentang tidak menetapkan sifat ulu, sifat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ada di atas ars, gitu ya. Di atas itu di atasnya, gitu ya. Tinggi di atasnya. Nah, ini orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maglula. Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Nah, mereka jelek dalam hal tentang tauhid asma dan sifat. Mereka tidak paham, ya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak paham menetapkan atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bakhil atau Allah itu pelit, ya. Bahkan juga tadi kita sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 181, mereka berkata, innallaha fakirun wa nahnu agniya. Sungguhnya Allah itu fakir, Allah itu miskin, dan kamilah yang kaya, ya. Nah, padahal sebaliknya Allah itu ghani, maha kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Razzaq, maha pemberi rizki, Wahhab, maha pemberi. Wahhab itu artinya itu maha pemberi, gitu ya. Maha pemberi, karunia, gitu. Ya, makanya di sini kemudian Allah katakan
bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbentang. Apa itu? Yaitu yunfiku kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala menafkahkan karunia-Nya kepada siapa saja, kaifa yasha, bagaimana saja yang Ia kehendaki, ya. Itu sebagaimana yang Ia kehendaki. Ya Allah kasih kepada siapa saja. Makanya Masya Allah, kalau dalam masalah rezeki, nafkah Allah kepada hamba-hambanya, ini sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Wahab, pemberi, Maha Pengasih gitu ya. Semua orang dikasih. Kamu mau sholat terus, nggak sholat terus, tetap Allah kasih rizki, gitu ya. Tetap Allah kasih makan, sudah ditentukan rizkinya, gitu ya. Mau kamu kafir juga atau beriman, hujan dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterbitkan matahari, dikasih siang, dikasih malam, dikasih udara, dikasih kesehatan, gitu ya. Nah, hanya saja kemudian ini akan menjadi perbedaan dalam penyikapan bagi orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang tidak beriman, ya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang jahat, itu dalam rangka istidraj, yaitu tipu daya, ya. Mereka diberikan seperti itu agar mereka semakin lupa, gitu ya, agar semakin jauh kesesatannya. Mereka semakin bangga, merasa aman dirinya. Oh, nggak sholat aja harta saya banyak kok, masalah saya apa sih, gitu kan. Banyak sekarang kan, banyak sekarang orang-orang seperti itu, gitu ya. Mengukur bahwasannya dia cukup sudah baik kehidupannya, gitu ya, meskipun dia tidak beribadah kepada Allah, mungkin juga bahkan tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buktinya saya banyak harta kok, ya, saya kaya, kemudian bahkan saya bisa kasih orang, gitu ya, bahkan banyak yang bekerja kepada saya, gitu ya. Ini keliru, itu istidraj, tipu daya. Dan itulah yang terjadi pada umat-umat seperti Fir'aun, Qarun, ya, merasa besar, merasa mampu, gitu ya, dan menganggap bahwasanya tidak ada kaitannya semua itu dengan ibadahnya kepada Allah, ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, Maha Pengasih, Maha Pemberi rizki kepada hamba-hambanya. Yunfiku kaifa yasha, Allah menafkahkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya sebagaimana yang Ia kehendaki. Ya Allah kalau mau kasih, Allah kasih. Allah tahan, ya Allah tahan. Berdasarkan keadilan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya seperti ini. Jadi takdir Allah itu tidak pernah lepas dari namanya keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, dan kasih sayang Allah. Jadi ada juga kasih sayang, ya. Saya pernah lihat di media sosial, yaitu video yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu tentang seorang tukang urut keliling, tukang pijet keliling yang sudah pergi haji 3 kali. Sudah pergi haji 3 kali, tukang urut keliling, naik sepeda, ya. Terus ada bacaannya di sepedanya itu, pijat bayar seikhlasnya, gitu ya. Pijat bayar seikhlasnya, ya. Sudah pergi haji 3 kali, gitu ya. Masya Allah, bagaimana itu? Kalau kita pikirkan dengan logika kan susah, ya.
Nah, Allah yunfiku kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala menafkahkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya sebagaimana Allah kehendaki. Terserah Allah, Allah mau kasih, mau enggak, mau tahan, mau diberi, ya. Nah, coba lihat seperti itu. Kalau kita kalkulasi kayaknya enggak, kok bisa gitu ya, tapi bisa. Ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dari sisi ketidakmungkinan, ini rahmat, itu kasih sayang Allah. Allah pilih hamba-hamba yang Ia cintai, yang Ia sayangi gitu ya, untuk mendapatkan kelebihan karunia daripada yang lainnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat orang-orang bergelimangan harta atau orang-orang terkaya di dunia, memang orang-orang ahli ibadah. Bukan. Orang-orang ahli ibadah itu biasanya miskin-miskin. Memang Rasulullah kaya. Ya, Rasulullah meninggal masih punya utang. Ya, masih meninggalkan hutang atau barangnya digadaikan di orang Yahudi gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya masih ada barang gadaiannya di orang Yahudi, meninggal, ya meninggal. Tidak meninggalkan apa-apa Rasulullah, hanya perabotan sedikit, tikar dan ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Allah, barang secuil pun hartanya begitu berlimpah. Kenapa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala yaitu maha adil. Ya, maha adil. Maha adil maksudnya apa? Ya, orang yang bekerja keras sih dapat hasil pekerjaannya. Kamu ibadah siang malam, kemudian ketika dikatakan kepada kamu, ayo siang hari kamu keluar mencari nafkah, ya, tidak akan turun emas dari langit gitu ya, untuk menafkahi keluarga kamu. Enggak, ntar juga turun. Karena kan Allah juga memberikan rezeki kepada Maryam tanpa hisab, tanpa hitung-hitung. Nah, salah, kamu siapa gitu ya, bukan nabi, bukan rasul gitu ya. Itu juga salah, ya nggak bakal dapat ya. Tapi orang yang berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, walaupun dia tidak beribadah, dia akan dapat hasil gitu ya. Karena ada sebab musabab di dalam takdir Allah, dan Allah maha adil. Maha adil gitu ya. Maha adil. Ya, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya dia akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Dan yang gak bersungguh-sungguh, ya gak bakal dapat gitu ya. Kalau dapat, itu namanya karunia Allah gitu ya. Kalau dapat, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi karunia Allah itu ya pilihan bagi orang-orang yang dicintainya gitu ya. Nah, ini adil namanya gitu. Ini juga bijaksana, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mereka kumpulin hartanya ya banyak lama-lama gitu ya. Mereka kan enggak sedekah, mungkin enggak pandang yang halal dan haram ya. Orang-orang yang tidak mengenal agama ya tentu akan lebih banyak hartanya. Kalau kita kan nggak boleh kumpul-kumpul harta ya, harus dinafkahkan, dibuat ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan tangan Allah itu terbentang. Allah maha pemurah, Allah maha pemberi, Allah maha dermawan, jawad gitu ya. Tidak ada ditahan-tahan. Allah nafkahkan karunia-Nya sebagaimana yang Ia kehendaki gitu ya, sebagaimana yang Ia kehendaki ya. Yang Allah tahan, ya Allah tahan atas kehendak Allah itu, atas keadilan, atas kebijaksanaan, dan bisa juga atas kasih sayang Allah gitu ya. Kadang-kadang ditahan ya seseorang ya dari dunia gitu ya. Allah tidak kasih dunia kepada orang tersebut karena rahmat Allah, bisa jadi karena Allah sayang, Allah cinta kepada hambanya tersebut. Allah tahu kalau Allah limpahkan dunia kepada dia, mungkin dia akan terkena fitnah gitu ya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah memberikan karunia kepada Allah memberikan karunia sebagaimana yang Ia kehendaki, ya. Allah kasih apa saja buat kita, ya. Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan aku telah berikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu, ya, sifatnya itu amat zalim, ya, berbuat aniaya dan kafar, ya, ingkar, yaitu ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Orang selama ini dikasih nikmat bilangnya enggak, gitu ya. Kan kita gitu. Ya. Puluhan tahun sehat, dikasih sakit sedikit pilek. Ya Allah, gitu ya. Kenapa sih? Gitu ya, kalau sakit melulu, baru sakit sekali dua kali gitu ya, kok sakit melulu, sehat melulu gitu ya. Yang ada sehat melulu gitu. Nah, begitu kita kalau dapat musibah sedikit aja, nikmat Allah serasa udah hilang semua, nggak ada satupun yang kita ingat, gitu ya. Berarti itu. Ini kafar, memang karakter manusia seperti itu dasarnya. Zalumun kafar. Ya, amat aniaya serta ingkar, gitu ya. Nah, atas apa yang mereka ucapkan tersebut, yakni orang-orang Yahudi, atas ucapan jahat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka, ya, keburukan juga. Allah katakan la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada mereka kedurhakaan dan kekufuran, ya. Semakin Allah tambah kedurhakaannya dan kekufurannya, semakin Allah tutup hatinya, semakin Allah jauhkan mereka dari hidayah dan taufiknya, semakin Allah bukakan lebar-lebar pintu kesesatan dan kekufuran kepada, gitu ya. Ya, atas ucapan jahat mereka tersebut, gitu ya. Kemudian juga Allah katakan wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, dan kami berikan kepada mereka yaitu kebencian dan permusuhan di antara mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada orang-orang Yahudi permusuhan dan kebencian. Makanya memang kelihatannya aja bersatu mereka, ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang memang sampai hari kiamat Allah kasih kebencian dan permusuhan, gitu ya. Kullama awqadu nara lil harbi atfa'aha Allah, ay kullama aqadu asbaban yakidunaka biha wa kullama abramu umuran yuharibunaka biha yubtiluhallahu wa yarudda kaidahum alaihim wa yahiqa makrahum asaibihim. Jadi setiap kali mereka mengobarkan api permusuhan, yakni maknanya setiap kali mereka berupaya untuk merancang strategi-strategi jahat, strategi-strategi untuk melemahkan kaum muslimin, untuk merusak kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan membatalkannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan merusak strategi tersebut, gitu ya. Dan akan dikembalikan, ya,
keburukan daripada rencana-rencana mereka tersebut kepada mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu udahlah serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Memang musuhnya orang Yahudi itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan kita lihat begitu banyak sekali rencana-rencana jahat mereka hari ini, khususnya di bumi Palestina, gitu ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala penolong bagi orang-orang Palestina, bagi kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Allah punya rencana lain, ya. Dan rencana-rencana jahat, strategi-strategi jahat orang-orang Yahudi akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala dan keburukannya akan kembali kepada mereka. Kita saksikan aja. Kita tonton aja gitu ya. Dan ya tentu kita tetap mendukung Palestina dengan segenap kemampuan kita yang kita miliki, ya diantaranya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dukungan moral dan juga dukungan finansial juga, ya kita menyalurkan nafkah-nafkah kita kepada mereka seperti itu. Dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Akibat ujaran jelek mereka, orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tambahkan kepada mereka kekufuran serta kedurhakaan terhadap Al-Quran. Jadi sulit sekali orang Yahudi. Tapi ini Allah katakan katsiran minhum, kebanyakan mereka. Jadi emang gak semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada orang Yahudi kembali kepada Islam, masuk ke Islam gitu ya, atau baik dengan orang Islam. Ada kemungkinan. Tapi katsiran minhum, kebanyakan mereka, mayoritas mereka seperti ini keadaannya. Allah akan tambahkan kedurhakaannya, kekufurannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan munculkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ya rusak upaya-upaya jahat mereka, ya, rencana-rencana busuk mereka terhadap orang-orang yang beriman, ya. Insyaallah seperti itu. Wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin, dan mereka senantiasa berjalan di muka bumi, ya, dengan merusak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, memang mereka Allah sifati seperti ini, ya, akan senantiasa merusak di tatanan kehidupan ini, ya. Jadi ada beberapa kelompok orang Yahudi yang memang, ya, termasuk segelintir orang yang punya kekuasaan di dunia ini, ya, di dunia ini, gitu ya, di bumi ini. Dia yang ada di belakang negara-negara besar, memainkan politik, memainkan anu dan ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tujuan mereka merusak bumi ini, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau, sekiranya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau saja mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah, yaitu seraya menjauhkan larangan-larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lakafarna anhum sayyi'atihim, niscaya kami akan gugurkan kepada mereka kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Nah, lihat, Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu maafnya kepada hamba-hambanya, ya.
mereka orang-orang ahlul kitab, Yahudi khususnya, dengan segala kejelekan, kekufuran, kedurhakaannya kepada Allah, ya, mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk kepada Allah. Tapi sekiranya mereka meninggalkan itu semua, kemudian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian bertakwa kepada Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jeleknya tersebut, maka Allah akan maafkan. Digugurkan kesalahan-kesalahan mereka, ini dimaafkan dosa-dosa mereka yang banyak itu, Allah ampuni. Allah masukkan ke dalam, ya, surga yang berlimpah dengan kenikmatan. Nah, Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Jadi orang Yahudi kayak orang apa kayak tidak menutup kemungkinan bertaubat, maka dia akan menjadi muslim yang baik, kemudian Allah akan ampuni dosa-dosa, ya, yang telah dilakukannya dahulu, gitu ya. Walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim, sekiranya mereka mau, ya, menegakkan Taurat yang pertama dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Karena Taurat, Injil sudah disebutkan, berarti yang ketiga ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran juga diturunkan buat mereka, bukan buat orang Arab aja. Ya, Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan bahwa sekiranya mereka mengamalkan Taurat. Nah, pertama mengamalkan Taurat. Jadi, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, kalian tidak perlu meninggalkan Taurat dan Injil, tidak perlu. Ketika kalian masuk Islam, ya, amalkan Taurat dan Injil kalian. Ya, ketika masuk Islam, amalkan Al-Quran. Karena memang sejatinya tidak ada pertentangan antara Al-Quran, Taurat, dan Injil, gitu ya. Ketika kalian masuk ke dalam Islam, mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, maka kalian akan mendapati bahwa kalian sedang mengamalkan Taurat dan Injil, kitab suci yang kalian cintai tersebut, gitu ya. Nah, sekiranya kalian memang benar-benar menegakkan Taurat, menegakkan Injil, maka sudah pasti kalian benar-benar menegakkan Al-Quran. Jika kalian menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, semua itu la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya kalian akan, ya, makan dari atas kalian dan dari bawah kaki kalian. Yakni maksudnya kalau kalian beriman kepada Allah, mengamalkan firman-firman Allah, rezeki akan dibentangkan kepada kalian. Ya. Mungkin ini sebabnya mereka merasa kok rezeki seret, sehingga mereka mengatakan Allah pelit, gitu ya. Gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi, ya. Kalau rezeki kalian seret, cobalah tegakkan Al-Quran, tegakkan firman-firman Allah, tegakkan Taurat, tegakkan Injil, tegakkan Al-Quran. Niscaya rezeki akan dibuka keran dari atas, dari bawah kalian. Kalian makan dari atas kalian, dari bawah kalian. Itu rezeki dari atas, hujan dan yang lainnya, gitu ya. Ya, di atas ini uang semua ini, gitu ya. Provider ini sekarang ini, ya, yaitu apa namanya, internet, kemudian apa namanya, telepon, frekuensi radio, frekuensi, ya, di atas kita semua kan. Atau pesawat terbang, itu bisnis yang menghasilkan banyak apa namanya, uang, ya. Dan tentu yang paling utama itu kalau kita bicara rezeki dari atas, itu hujan.
Karena hujan ini Masya Allah ya, pokok kehidupan gitu ya. Pokok kehidupan. Darinya tanaman-tanaman tumbuh, ada air minum dan seterusnya. Dari bawah ya bumi. Dari bumi kita, Masya Allah, bumi ini sudah ribuan tahun diambil, dikuras gitu ya hartanya, tapi belum habis-habis gitu ya. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Yu'na zalika kasratu rizkin nazil alaihi minas sama wan nabit lahu minal ardi. Maksudnya adalah yaitu banyak ya rizki yang turun dari langit dan banyak ya rizki yang tumbuh dari bumi. Yang dari langit turun yaitu hujan, yang dari bumi tumbuh yaitu ya tumbuh-tumbuhan gitu ya. Ya artinya Allah akan bukakan banyak rizki kepada mereka kalau mereka mau menegakkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an gitu ya. Jadi ini kaum muslimin, ini juga faedah yang sangat berharga sekali untuk kita semua, yaitu bahwa di antara pintu-pintu pembuka rizki adalah menegakkan firman-firman Allah. Ya, menegakkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an di antara salah satu pintu-pintu rezeki. Nah, ini betul. Jadi bukan dipajang tapi diamalkan gitu ya. Bukan ditulis-tulis atau dibingkai dipajang. Nah, ini enggak mendatangkan rezeki ini. Gitu ya. Yang mendatangkan rezeki adalah yaitu menegakkan. Walau annahum aqamut Taura wal Injil wa ma unzila ilaihi min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Minhum ummatun muqtasida wa katsirun minhum sa'a ma yaf'alun. Di antara mereka ada umat yang muqtasid. Muqtasid itu jadi ada 3 ya. Karakteristik daripada umatnya para nabi gitu ya. Yang pertama kan sabiqu fil khairat, yaitu bersegera dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua muktasid itu ya, kalau arti kalimat muktasid itu tengah-tengah, yaitu ya kadang suka ya iseng sama orang, kadang suka zalim, kadang subuhnya kelewat ya, kadang jahil juga, tapi beribadah pada Allah, rajin, sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal, puasa wajib, puasa sunnah juga nggak ditinggal. Ya kadang kelewat gitu ya, kadang aja sekali 2 kali. Ini muktasid namanya. Kebanyakan kita gitu ya, kayak gitu ya, muktasid ya. Tapi ada juga yang karakter yang berikutnya, yaitu sabiquna fil khairat, muqtasida, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan kebanyakan mereka melakukan keburukan gitu ya. Atau di ayat yang lain muqtasida wa dzalimu li nafsih, yaitu menzalimi dirinya sendiri gitu. Menzalimi dirinya sendiri. Zalimun li nafsi, yaitu zalim kepada dirinya sendiri. Kalau di ayat yang lain itu 3 ya. Ya sabikun bil khairat, yaitu segera dalam melakukan kebaikan, muqtasid, wa zalimun li nafsih, zalim kepada dirinya sendiri. Kalau di sini wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan kebanyakan mereka amat jelek apa yang mereka lakukan gitu ya. Dan ini maknanya ya mungkin sama, yaitu zalimul li nafsi. Kebanyakan mereka itu ya orang yang zalim gitu ya, yang banyak lupanya, sedikit dekatnya gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sholat tapi ya sholat tapi nanti sore asar, kalau udah mau maghrib, kalau udah mau isya kadang-kadang juga ditinggal berapa sholat, kadang-kadang tobat, kadang-kadang banyak kejelekannya daripada kebaikannya gitu ya. Tapi 3 ini insya Allah semuanya masuk surga ya, seperti yang ditetapkan oleh para ulama. Dikatakan para ulama bahwasanya
3 kelompok ini mereka semuanya masuk surga. Yang nggak masuk surga itu yang tidak beramal soleh sama sekali gitu, yang kafir gitu ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan di kesempatan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Allahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua, umur yang berkah dan bermanfaat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.